Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggota 2 orang, yaitu saya Melisa, NIM 2130210066, dan teman saya Dila Tri Apriani, NIM 2130210065. Tugas ini kami buat untuk memenuhi mata kuliah perkembangan moral dan agama anak. Dosen pengampu Muhtarom SPDI MPDI. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Hakikat Perkembangan Nilai-nilai Agama pada Anak Usia Dini. Berikut adalah materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa dan teman saya Dila Tri Apriani. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai hakikat perkembangan nilai-nilai agama pada anak usia dini. Baiklah, materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Bisa kita lihat pada PowerPoint konsep dasar perkembangan nilai-nilai keagamaan pada anak usia dini. Konsep pengenalan nilai-nilai keagamaan melalui aktivitas bernyanyi. Kalian tentu masih ingat dengan syair lagu yang berjudul Pelangi. Dari syair lagu tersebut, tentu kita dapat mengambil makna yang tersirat dalam kalimat demi kalimat, bahwa untuk mengenalkan anak pada nilai-nilai keagamaan yang paling mudah adalah mengenalkan anak pada salah satu ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Hal itu beralasan karena sesuai dengan tingkat perkembangan dan usia anak yang berada pada tahapan operasional konkret. Pada tahapan seperti itu, anak akan lebih mudah memahami dan mengetahui apapun apabila didekatkan dengan hal-hal yang bersifat kasat mata atau terlihat langsung. Karena logika dan pikirannya belum memungkinkan diajak membahas masalah yang bersifat teoretis, karena ruang lingkup wawasan dan pola pikirnya masih dimulai dari yang terdekat dengan dirinya dan dari yang termuda anak kenal atau spiraling kurikulum. PowerPoint selanjutnya, sifat dasar anak, yaitu memproses informasi dari lingkungan sekitar, ingin mengkomunikasikan gagasan dan perasaan, ingin belajar, ingin menemukan, dan ingin tahu. Kreatif dan kritis. Selanjutnya, bawaan atau insting anak terdiri dari bermain, senang ataupun berbicara, berinteraksi, belajar secara tidak langsung, dan kreatif untuk berkomunikasi dengan berbagai cara. Selanjutnya, fungsi dari informasi yang didapat melalui pikiran bawah sadar akan muncul ketika seseorang mempelajari sesuatu hal yang bersifat asosiatif. Pikiran bawah sadar mendorong seseorang dalam memikirkan atau mempelajari sesuatu. Pada PowerPoint selanjutnya, tahapan perkembangan dan pemahaman anak usia dini terhadap nilai-nilai keagamaan pada saat mengikuti kegiatan belajar mengajar. Yang pertama unreflektif, yang kedua egosentris, yang ketiga misunderstand, yang keempat verbalis dan ritualis, dan yang terakhir imitatif. Yang pertama unreflektif. Istilah unreflektif menurut John Eccles 1994 dapat dimaknai sebagai tidak mendalam atau kurang dapat memikirkan secara mendalam, atau anak tidak dapat merenungkannya. Artinya, salah satu sifat anak dalam memahami pengetahuan yang berkaitan dengan hal yang abstrak, seperti pengetahuan atau ajaran agama, tidak merupakan hal yang harus dipedulikan dengan serius. Yang kedua, egosentris. Sifat yang kedua ini memiliki makna lebih mementingkan kemauan dirinya sendiri dalam segala hal, tidak peduli dengan urusan orang lain, dan lebih terfokus pada hal-hal yang menguntungkan dirinya sendiri. Terus yang ketiga, misunderstand akan muncul di kalangan anak-anak usia dini ketika kita mengenalkan berbagai hal yang terkait dengan perkembangan nilai-nilai agama, dilandasi oleh belum sempurnanya komponen psikologis dan fisiologis anak didik. Tentu akan banyak hal yang belum dapat ditangkap ketika mereka belajar memahami makna dari sebuah ajaran atau pengetahuan agama yang bersifat abstrak tersebut.
Selanjutnya, verbalis dan ritualis. Anak usia sekitar 3-6 tahun berada pada fase perkembangan. Kosakata yang sangat pesat. Kondisi seperti itu sesungguhnya dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan nilai-nilai agama pada diri mereka dengan cara memperkenalkan istilah bacaan dan ungkapan yang bersifat agamis. Dan yang terakhir, imitatif. Pada tahapan ini mereka banyak meniru dari apa yang pernah dilihat sebagai sebuah pengalaman belajar. Pada PowerPoint selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dasar dalam mengkaji tahapan perkembangan nilai-nilai agama pada anak usia dini. Yang pertama, prinsip penekanan pada aktivitas anak sehari-hari. Hal ini sesuai dengan kebutuhan pembentukan kepribadian anak dalam peletakan dasar kehidupan anak pada bidang kehidupan beragama anak. Yang kedua, prinsip pentingnya keteladanan dari lingkungan dan orang tua atau keluarga anak. Prinsip ini menekankan sebaik apapun program yang disusun oleh pihak sekolah, jika tidak didukung oleh partisipasi aktif pada orang tua dalam memberikan keteladanan dan konsistensi pengembangan nilai-nilai agama bagi anak, semua itu akan sia-sia. Yang ketiga, prinsip kesesuaian dengan kurikulum spiral. Prinsip ini menekankan bahwa pada saat pendidik menyajikan materi pengembangan nilai-nilai agama kepada anak, taman kanak-kanak, hal itu harus disampaikan secara bertahap, seperti dimulai dengan penjelasan atau contoh yang terdekat dengan dunia anak, sampai hal yang terjauh dari sisi anak, atau dimulai dari hal yang paling mudah anak cerna sampai hal yang agak sulit anak pahami. Yang keempat, prinsip developmentally appropriate practice atau DAP. Prinsip ini menjelaskan bahwa pendidik hendaknya sangat memperhatikan proses penyaji materi yang akan disampaikan, yaitu materi yang perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan anak. Yang kelima, prinsip psikologi perkembangan anak. Dalam tinjauan psikologi dikenal adanya tugas-tugas perkembangan. Maka, setiap materi yang akan disampaikan seyogianya senantiasa dihubungkan dengan prinsip-prinsip dasar psikologi pendidikan. Dan yang terakhir, prinsip monitoring yang rutin. Untuk mendapatkan keberhasilan yang baik, diperlukan kegiatan monitoring secara rutin untuk memantau proses perkembangan dan kemajuan anak dalam mengikuti program semua pihak yang disiapkan sekolah. Selanjutnya, kompetensi hasil belajar dan indikator perkembangan nilai-nilai keagamaan pada anak usia dini. William Dedget mengatakan, dunia yang akan ditinggali anak-anak kita berubah 4 kali lebih cepat daripada sekolah-sekolah kita. Salah satu hal yang patut kita kaji ulang dalam kaitannya dengan proses kegiatan pembelajaran di lembaga AUD. Saat ini, dini khususnya usia taman kanak-kanak pada hakikatnya memiliki keunikan yang membedakan dengan usia pada sastra berikutnya. Dan Peter Klein dalam Gordon D. mengatakan, belajar akan efektif jika dilakukan dalam suasana menyenangkan. Kaitannya dengan memahami bahwa hal itu harus berorientasi pada fungsi pendidikan taman kanak-kanak. Kita ketahui bahwa fungsi pendidikan di taman kanak-kanak adalah fungsi adaptasi, fungsi pengembangan, dan fungsi bermain. Selanjutnya, prinsip dasar penyelenggaraan pendidikan di taman kanak-kanak. Pertama, prinsip pengamatan. Mata adalah pintu gerbang utama bagi masuknya sebagian besar informasi atau pengetahuan. Melalui penglihatan, informasi atau pengetahuan yang terlihat akan dikirim ke pusat syaraf di otak manusia. Hal itu diperkuat oleh penelitian Pepple yang menemukan bahwa 75% pengetahuan manusia diperoleh melalui penglihatan atau mata. Yang kedua, prinsip peragaan. Prinsip peragaan pada dasarnya hampir sama dengan prinsip pengamatan. Persamaannya terletak pada sentral pengembangan yang berada di daerah penglihatan
penglihatan. Peragaan mengandung makna bahwa segala aspek pengetahuan atau informasi yang dipandang atau dilihat, baik konkret maupun abstrak, seperti pesan-pesan moral dan sikap keagamaan, harus diperagakan secara langsung oleh pendidik ataupun secara bersama-sama, dapat dilakukan atau ditirukan oleh anak itu sendiri. Yang ketiga, prinsip bermain sambil belajar. Prinsip ini adalah sebuah desain kegiatan belajar yang sesuai dengan karakter anak usia prasekolah. Bermain sambil belajar juga merupakan prinsip induk atau utama dalam mengembangkan seluruh potensi anak usia prasekolah melalui stimulasi pendidikan. Yang keempat, prinsip otoaktivitas. Prinsip ini mengandung makna bahwa anak menunjukkan keaktifannya yang tumbuh atas dorongan dari dalam dirinya sendiri. Yang kelima, prinsip kebebasan. Prinsip ini diberikan dalam membangun rasa tanggung jawab sesuai dengan kemampuannya, seperti diizinkan untuk membuat keputusan, memilih, dan diberikan kesempatan untuk hal-hal tertentu. Dan yang terakhir, prinsip keterkaitan dan keterpaduan. Prinsip ini adalah suatu hal yang secara faktual melekat pada diri anak usia prasekolah. Keterkaitan seluruh potensi yang ada dalam diri anak, pola berpikir anak, sampai hal yang harus diperhatikan oleh guru adalah desain kurikulum yang harus disesuaikan dengan keterkaitan dan keterpaduan anak tersebut. PowerPoint selanjutnya, kompetensi perkembangan moral dan nilai-nilai agama. Yang pertama, anak berusia 3-4 tahun. Anak mampu meniru dan mengucapkan bacaan doa atau lagu-lagu keagamaan dan gerakan beribadah secara sederhana, serta mulai berperilaku baik atau sopan. Dan yang kedua, anak berusia 5-6 tahun. Anak mampu mengucapkan bacaan doa atau lagu-lagu keagamaan, menirukan gerakan beribadah, mengikuti aturan, serta mampu belajar berperilaku baik dan sopan bila diingatkan. Selanjutnya, indikator anak berusia 3-4 tahun. Yang pertama, mengikuti bacaan doa atau berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Yang kedua, menirukan lagu-lagu keagamaan. Yang ketiga, menirukan sikap berdoa. Yang keempat, menirukan gerakan ibadah yang sederhana. Yang kelima, mau menolong teman. Dan yang terakhir, mau menyapa dan menjawab sapaan dengan ramah. Selanjutnya, indikator anak berusia 5-6 tahun. Yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. Yang kedua, memimpin doa. Yang ketiga, menyanyikan lagu-lagu keagamaan dengan sederhana. Yang keempat, melaksanakan gerakan ibadah secara sederhana. Yang kelima, mendengarkan orang tua atau teman berbicara. Yang keenam, mau mengalah. Dan yang terakhir, berbahasa sopan dalam berbicara. Terima kasih. Mungkin itu saja materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Dila Tri Apriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila Tri Apriani. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang telah dijelaskan oleh pemakalah sebelumnya. Pengembangan nilai-nilai keagamaan pada anak usia dini. A. Potret. B. Esensi. C. Target. A. Potret. Bila kita mempelajari kurikulum pengembangan nilai-nilai keagamaan yang terdapat dalam garis-garis besar program kegiatan belajar 1994, dapat dikatakan hanya bersifat implisit. Ketidakjelasan tersebut tentu merupakan indikasi betapa kita kurang adil dalam memperlakukan anak didik terhadap pembentukan kepribadian dan pengembangan berbagai potensi yang ada pada diri anak. Kesadaran inilah yang seyogianya mampu
mengingatkan kita bahwa bukan hanya makan, minum, dan tidur yang kita semua butuhkan. Kita pun butuh ajaran agama, bimbingan Tuhan, dan nasihat kebenaran hidup. B. Esensi. Pengembangan norma dan nilai-nilai keagamaan adalah pendidikan yang memerlukan proses pembiasaan, di samping pemahaman dan penghayatan. Esensi nilai-nilai keagamaan bukan tertumpu pada penguasaan konsep belaka, tetapi justru pada penerapan nilai-nilai keagamaan serta sikap dan perilaku hidupnya sehari-hari. C. Target. Sasaran yang hendak dicapai pada saat itu akan mengembangkan nilai-nilai keagamaan pada anak taman kanak-kanak adalah mewarnai pertumbuhan dan perkembangan diri mereka. Target ini didasarkan pada dua pemikiran bahwa hakikatnya anak satu dilahirkan dalam keadaan suci, maka ayah dan ibunya lah yang turut menentukan mau menjadi pemeluk agama apa kelak di kemudian hari. 2. Pada awal kehidupannya, anak yang normal tentu akan melalui tahapan tugas-tugas pertumbuhan dan perkembangan atau tinjauan psikologis. Atas dasar itulah, kita sebagai pendidik diharapkan akan mampu memberi warna keagamaan pada setiap pertumbuhan dan perkembangannya secara maksimal. Sebagai bahan gambaran, ketika anak dapat berbicara, kemampuan berbicara harus mampu mengikuti aturan untuk menggunakan kata-kata yang sopan dan baik. Hakikat spiritual quotient dan implikasinya. 1. Hakikat spiritual quotient. Secara ilmiah, spiritual quotient yang sering diterjemahkan dengan kecerdasan spiritual merupakan temuan terkini penggagas yang konsentrasi pada penelitian spiritual quotient adalah Dana Zohar dan Ian Marshall, masing-masing berasal dari Harvard University dan Oxford University, melalui riset yang sangat komprehensif. B. Implikasi spiritual quotient dalam kehidupan anak sebagai individu dan anggota masyarakat. Sebagai individu yang telah diperkenalkan dengan hakikat moral, tentu anak akan mampu minimalnya mengenal antara perbuatan baik dan buruk, mampu membedakan makna dari perkataan jujur dan dusta, serta dapat memilih sikap yang mana boleh dan tidak boleh dilakukan. Anak juga akan mampu bersosialisasi dengan teman sebayanya sebagai sarana penerapan nilai moral yang telah diketahui secara nyata. C. Peran guru dalam pengembangan spiritual quotient anak. Selain peran guru, alangkah baiknya jika semua pihak juga memberi dukungan yang sama untuk mengembangkan spiritual quotient anak. Misalnya, keterlibatan dan kesamaan pandangan dari orang tua ketika membimbing anak-anaknya selama di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.